Seorang santri putra sebuah pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur dibakar kakak kelasnya akibat mencuri uang. Akibatnya korban mengalami luka bakar 63%, sementara pelaku pembakaran ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Kekerasan dalam lingkungan pendidikan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang santri putra di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Korban IFN 13 tahun mengalami luka bakar 63% di sekujur tubuhnya dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Penganiayaan terjadi pada malam tahun baru setelah korban dipergoki temannya mencuri uang dari dompet milik santri lain. Saat interogasi teman-temannya, korban pun mengakui perbuatannya. Beberapa saat kemudian korban didatangi kakak kelasnya MHM, 16 tahun yang emosi karena uangnya hilang. Pelaku lalu melempar botol berisi bensin yang sengaja dibawanya ke arah tembok hingga tumpah mengenai korban. Pelaku kemudian menakut-nakuti korban dengan menyulut api, namun naas, sulutan api yang dipegang pelaku menyambar uap bensin dan merambat ke tubuh korban. Pengurus pesantren mengatakan jika perbuatan MHM terhadap adik kelasnya tidak ada unsur kesengajaan dan murni kecelakaan. Pihaknya juga menyampaikan keluarga pelaku akan membiayai pengobatan korban. Kami dari pihak pesantren Albir ingin mengklarifikasi bahwa berita yang beredar tentang santri dibakar oleh santri ini tidak benar. Kejadian ini kami anggap sebagai sebuah kecelakaan, tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada seorang pun dari santri yang punya niat seperti itu. Sementara itu, aparat Polres Pasuruan yang menangani kasus ini meminta keterangan sejumlah saksi dan menurunkan tim Inafis ke lokasi kejadian. MHM juga sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh penyidik dengan salah satu alat bukti berupa botol kemasan. Takut-takuti api, kemudian terus akhirnya terbakar. Berarti itu nggak dilempar? Enggak. Botolnya? Waktu itu ya mungkin ada perselisihan, ribut, tersenggol. Karena dan takuti sama mereka, akhirnya nyala. Akhirnya makanya itu lukanya sebenarnya luas, tapi nggak sampai dalam, nggak lama. Jadi satu orang ini kemudian ke beberapa orang, karena kan dia dicuri nggak cuma satu orang aja yang dicuri, ada beberapa orang yang dicuri barangnya. Tapi waktu itu sudah diselesaikan oleh pihak pondok. Cuma memang dari pihak ini masih merasa nggak terima, dari pihak tersangka tidak menerima. Setelah itu mereka masih, ya istilahnya masih duduk lagi. Tersangka dijerat pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.